Halo teman-teman semua, kembali lagi di Tanya Trading. Hari ini kita akan kembali membahas update dari Bitcoin atau cryptocurrency dan beberapa update dari Forex currency. Sebelum mulai, kita akan cek terlebih dahulu mengenai event Bitcoin halving. Kapan event Bitcoin halving akan terjadi? Diprediksi dari halaman Watcher Guru, di sini dijelaskan bahwa Bitcoin halving akan terjadi atau diprediksi sekitar tanggal 18 April 2024 atau sekitar 61 hari lagi teman-teman. Ya, jadi 2 bulan lagi kita akan menghadapi event Bitcoin halving. Dan saat ini harga Bitcoin berjalan di level 51.951 dolar per Bitcoinnya. Blok yang tersisa saat ini 9.312 dan terus berkurang seiring berjalannya waktu teman-teman. Oke teman-teman, kita akan cek ada update apa untuk per BTC. Kemarin ada update mengenai Genesis ya teman-teman. Kita kemarin sudah bahas. Jika teman-teman ingin tahu pembahasannya, silahkan cek link video yang ada di pojok kiri atas di sini. Dan ada update dari UK United Kingdom teman-teman, di mana United Kingdom ini mengalami resesi ya. Kalau kita lihat di sini ada beritanya teman-teman bahwa perekonomian Inggris kembali ke resesi pada kuartal terakhir tahun 2023. Hal ini menandai kontraksi ekonomi selama 2 kuartal berturut-turut. Menurut angka awal dari Kantor Statistik Nasional atau ONS yang ditunjukkan pada hari Kamis, PDB berkurang sebesar 0,3% pada periode Oktober hingga Desember. Penurunan ini lebih tajam dibandingkan perkiraan konsensus para ekonom sebesar 0,1%. Penurunan ini mengikuti kontraksi sebesar 0,1% pada kuartal ketiga yang memenuhi definisi umum resesi teknis. Ya, kalau kita lihat di chart USD GBP atau GBP USD, kita akan lihat pergerakan dari GBP USD. Ya, kalau kita lihat di sini harga GBP USD mengalami kenaikan pasca kemarin rilis data teman-teman ya. Ya, kemarin ada berita dari USD, ya ada core retail sales dan juga unemployment claims. Kalau kita lihat datanya di sini hijau, untuk core retail sales-nya merah teman-teman ya. Artinya lebih buruk dari perkiraan. Jika lebih buruk dari perkiraan, maka artinya buruk untuk USD. Tapi di sisi lain, untuk unemployment claims-nya mengalami penurunan ya. Artinya jika terjadi penurunan pengangguran, di sini kan forecast-nya 219.000 ya. Kemudian di actual datanya adalah 212.000. Nah, yang terjadi adalah di sini hijau, artinya bagus untuk USD. Jika data lebih rendah dari forecast, bagus untuk USD. Kita bisa lihat di sini detailnya ya di usual effect. Di usual effect itu ada keterangannya, actual less than forecast is good for currency. Nah, sedangkan di core retail sales itu actual greater than forecast is good for currency. Nah, tapi ini tidak greater ya, untuk data dari core retail sales justru less than forecast, artinya buruk untuk USD. Nah, tentunya ini menjadi seimbang teman-teman ya, karena datanya yang satu positif, yang satu negatif. Maka kita akan cek apa yang terjadi dampak pada market. Kita akan cek untuk GBP USD. Kemarin rilis data itu jam 8.30 PM di sini. Ya, artinya kalau kita lihat dari per GBP USD mengalami kenaikan teman-teman ya. Artinya buruk untuk USD ya. Kemarin itu lebih cenderung buruk untuk USD-nya. Artinya yang lebih berpengaruh adalah core retail sales itu ya. Jadi core retail sales sangat mempengaruhi pada saat itu. Ya, lebih dominan daripada unemployment claims. Dan ini juga sesuai dengan prediksi saya ya kemarin. Kemarin saya prediksi bahwa harga akan naik terlebih dahulu. Jika ingin melakukan penurunan, maka dia akan mencoba kembali ke area trendline di atas untuk menjemput area resistensi sana, kemudian melakukan pembalikan dan melanjutkan penurunan. Untuk harga emas, coba kita lihat masih cenderung naik ya, masih cenderung naik. Ini long candle di sini, ini pasca rilis data CPI kemarin yang cukup berdampak terhadap harga emas ya. Karena kemarin inflasi masih tinggi, di mana pengamat pasar beranggapan bahwa jika inflasi masih tinggi maka suku bunga akan cenderung dinaikkan oleh Fed ya. Ada peluang untuk dinaikkan oleh The Fed karena untuk mengontrol inflasi itu.
Dan dampak daripada berita tadi malam untuk berita core retail sales juga di sini ya teman-teman. Kita lihat di kemarin tanggal 15 pukul 8 PM. Di sini ada long candle hijau. Nah, ini juga mengalami kenaikan. Artinya sama teman-teman ya daripada GBP yang tadi. Dan untuk hari ini di tanggal 16 harga emas masih cenderung sideways ya. Kalau kita lihat di sini di tanggal 16 ya, mulai hari ini kita cek cenderung sideways, tapi ini seperti membuat tren naik tapi tidak terlalu tajam ya. Kalau kita lihat harganya juga saat ini tidak terlalu hektik, dan di atas jangan lupa ada resistance. Di sini resistance yang terbentuk dari, kalau kita lihat di sini ada beberapa poin, ada beberapa titik ya yang mencoba ditembus tapi gagal. Maka ini bisa kita jadikan acuan sebagai level resistance. Ya, dulunya ini level support teman-teman. Di sini ada harga memantul. Kalau kita lihat banyak sekali area-area ini. Ini juga sempat jadi resistance ya pada saat itu. Ya, beberapa kali harga terjadi penolakan di sini ya. Jadi kita bisa asumsikan ini masih menjadi resistance yang sangat kuat. Jika resistance ini bisa ditembus, kemungkinan harga emas akan melanjutkan kenaikannya. Kalau untuk trennya masih bearish teman-teman ya. Kalau kita tarik garis dari swing high ya, masih berada di bawah trend line. Kalau kita tarik garis dari atas, ini pakai time frame 4 jam ya. Ya, artinya kemungkinan jika ingin melanjutkan penurunan ya, setidaknya harga akan mencoba kembali ke area trend line seperti yang sama halnya dengan GBP tadi teman-teman ya. Ya, di sini ini juga ingin mencoba ke area trend line sebelum melanjutkan penurunannya. Untuk BTC kita lihat harga BTC untuk hari ini masih berada di level sekitar 52.000 ya, tepatnya di 51.842 dolar per Bitcoinnya. Kalau kita lihat di sini harga cenderung sideways dari tanggal 15 ya. Kalau kita lihat ukuran candlenya hampir mirip teman-teman ya. Ukuran candlenya hampir mirip dan cenderung datar. Di sini saya menggunakan Fibonacci retracement untuk identifikasi level-level penting. Karena trennya naik, nah kita tarik garis dari swing low ke swing high ya. Dari kiri ke kanan, dari bawah ke atas. Nanti di sini ada level-level yang penting. Teman-teman bisa jadikan acuan untuk level support dan juga level resistance. Nah, untuk saat ini karena level 0%, karena harga saat ini di bawah 0%, artinya 0% ini adalah level resistance kita untuk saat ini. Dan level 23%, tepatnya 23,6%, ini menjadi level support kita. Kemarin juga banyak yang terlikuidasi teman-teman ya, yang banyak sekali yang short. Kemarin ada beritanya dari Watcher Guru, kita coba cek berapa dana yang terlikuidasi akibat banyak sekali yang short pada saat harga Bitcoin mengalami kenaikan. Kemarin di tanggal 15 ya kita bahas bahwa Bitcoin banyak sekali trader yang mengalami likuidasi pada saat mereka mengambil posisi short ya. Di sini ada total 76 juta dolar terlikuidasi dalam 24 jam ya pada hari Valentine kemarin. Untuk update BTC untuk cryptocurrency kita lihat apakah ada lagi. Di sini ada komentar ya dari Governor atau Gubernur Federal Reserve mengatakan bahwa saya tidak ingin bank memegang atau menghold banyak crypto ETF dalam jumlah yang besar gitu ya. Ya tentunya ini komentar negatif ya. Dan terutama dia menyebut produk yang saat ini banyak dibahas ya, yaitu ETF ya. Jadi Federal Reserve tidak ingin bank itu memiliki banyak aset-aset cryptocurrency ETF gitu ya. Kemudian ada update dari kondisi ekonomi di dunia ya. Ada beberapa negara yang mengalami resesi. Yang pertama ada Peru, Jepang, Irlandia, Estonia, Finlandia ya, Moldova, Denmark, Luxembourg, dan United Kingdom. Ya, di sini beberapa negara yang mengalami resesi. Oke teman-teman, saya kira demikian untuk update dari Bitcoin dan beberapa kondisi ekonomi di dunia. Tadi juga kita bahas mengenai forex ya, ada GBP dan XAUUSD. Teman-teman bisa rewind jika teman-teman ingin mempelajari kembali, atau teman-teman bisa komen jika teman-teman ada pertanyaan mengenai apa yang kita bahas tadi. Jangan lupa untuk support video ini dengan like dan juga subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video update terbaru setiap harinya. Sampai jumpa di video update berikutnya.